Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Rabbani dengan NIM 082. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu kaidah al-fiqhiyah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Ya. Kaidah al-fiqhiyah merupakan aturan umum, ya, ketentuan syariah dapat diterapkan pada aspek apapun, yaitu kehidupan masyarakat ataupun yang lainnya. Ya, kaidah al-umuru bimaqasidiyah ini merupakan kaidah pertama, merupakan kaidah yang sangat dominan dan menjadi dasar dari beberapa kaidah-kaidah selanjutnya. Ya, atau hal yang lain, al-umuru bimaqasidiyah yang lainnya yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, mengapa hadis tersebut ya dibukukan dan diletakkan pada awal, ya. Karena niat ini merupakan hal urgensi, ya, dalam melakukan segala hal. Niat merupakan hal yang penting dalam kajian Islam, ya. Tidak hanya diimplementasikan dalam ibadah, dan niat ini juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan muamalah, karena niat seseorang bisa dinilai kebajikan ataupun kejahatan. Dengan niat juga seseorang dapat diganjar pahala dan ataupun juga dapat diganjar dosa. Ya. Diganjar pahala apabila seorang melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dimana jika seorang melakukan sholat, ya, jika sholat ini dilakukan karena agar dilihat oleh orang, Masya Allah, orang ini alim, ahli ibadah, ya. Dengan hal ini maka dapat diganjar dosa. Jikalau beliau sholat, beliau ingin diampuni dosanya agar dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dapat diganjar sebagai pahala. Nah, niat berperan sangat penting, ya, sebagai penentu seberapa kualitas perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan suatu amal perbuatan dengan niat baik, ya, niat beribadah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan kegiatan tanpa niat, ya, ataupun sekedar kebiasaan saja, ya, atau bahkan melakukan amal perbuatan niat yang tidak baik. Oleh karena itu, posisi niat yang sangat penting, ya. Niat disyariatkan dengan beberapa hal tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, niat dilakukan agar dapat menjadi pembeda antara hal yang bernilai ibadah dan hal yang merupakan adat, ya, atau kebiasaan saja. Yang kemudian, yang kedua, niat dilakukan agar menjadi pembeda antara perbuatan jahat ataupun perbuatan baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu niat dilakukan untuk menentukan apakah perbuatan ibadah itu sah atau tidak, serta menjadi pembeda mana yang merupakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Baik, di sini saya akan menyebutkan sumber hukum, yaitu dalil yang menjadi dasar kaidah al-umur bimaqasidiha. Yaitu yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225, yaitu yang berbunyi la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang sengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Mengampun dan Allah Maha Penyantun. Yang kemudian dalil selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1907 yang berbunyi yaitu innamal a'malu binniyati fa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Nah, berikut adalah contoh penerapan kaidah ini, yaitu yang pertama, seorang mengambil hak milik orang lain ya berupa benda terlarang, contohnya pisau. Nah, seorang yang memiliki pisau ini berniatan untuk membunuh seseorang. Nah, terus kemudian ada pihak lain ya yang mengambil pisau tersebut ya dengan niatan supaya tidak membunuh orang lain. Dalam hal ini si pengambil pisau tersebut tidak dihukumi dosa dan malah dihukumi berpahala karena niatannya yaitu agar pemilik pisau ini tidak membunuh orang lain. Nah, dan bisa jadi hal sebaliknya, jikalau seorang pengambil pisau ini berniat, wah pisaunya ini bagus ya, maka saya ambil saja untuk saya jual. Nah, dalam hal ini beliau dihukumi mencuri dan hukumnya pun berdosa karena perbuatannya melawan hukum ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, yang kedua contohnya, seorang yang mengambil barang temuan dengan maksud ingin memeliharanya hingga ditemukan pemiliknya, maka sekiranya barang tersebut rusak, dia tidak dibebani ganti rugi. Nah, sebaliknya, jika dia mengambil barang tersebut dengan tekad dan niat ingin memilikinya, maka dia sepenuhnya harus bertanggung jawab atas segala resiko kerusakannya yang kemungkinan itu terjadi ya. Bahkan dianggap telah menggosok atau menggunakan hak milik orang lain secara paksa dan tidak sah. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiyah ini merupakan salah satu kaidah fikih yang boleh digunakan oleh ahli fuqaha pada hal-hal untuk menyelesaikan masalah umat yang tidak terdapat di dalamnya, yaitu Al-Quran dan hadis ya, sama halnya ijtihad, qiyas dan sebagainya. Fikih pun dikeluarkan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis karena setiap masalah yang terjadi begitu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Maka fikih kontemporer ini menjadikan bagian dari dasar hukum karena sesuai dengan keadaan zaman tersebut. Dan setiap sesuatu perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Jika perbuatan yang dilakukan niatnya adalah untuk kebaikan, maka dia akan menjadi nilai pahala. Nah, jika sebaliknya, jika perbuatan yang sama niatnya untuk kejahatan, maka ia akan mendapatkan ganjaran dosa ya. Dan ia juga merupakan salah satu alat mengukur bagi perbuatan seseorang, apakah perbuatan itu tersebut bernilai ibadah dan yang akan diganjar oleh pahala, atau hanya sebagai kebiasaan saja tanpa ada niat untuk beribadah. Dan ibadah akan sempurna jika dimulai dengan niat, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di pendengar, maka saya memohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.